Next time ya. Next time kita ya berharapnya Ustadz Adi Dayat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat bertemu kembali di MLA Podcast resmi SMK Muhammadiyah Lemah Abang. Oke, gimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah. Pak Azad gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Masih puasa Pak? Alhamdulillah lancar ya. Jadi ini podcast perdana di bulan Ramadan ya. Jadi kita tujuannya ngobrol santai ya, bagus ya. Sambil nunggu maghrib, kita juga nunggu ada yang ngirim kolak kali Pak. Ada yang nunggu kolak ya. Jadi nanti jam 6 mungkin ya kita mau ngadain buka puasa bersama. Bersama ya asli ya ini sih ya. Iya. Nah, jadi bukan buka burang bukan. Bukan buka berang ya. Jadi kepada teman-teman selamat datang di podcast SMK Muhammadiyah Lemah Abang. Udah lama ya bagus ya. Terakhir ya kapan ya? Udah berapa bulan ya? Jadi udah banyak yang kita lalui juga selama beberapa bulan ini Pak Agus, terutama tentang perkembangan SMK Muhammadiyah Lemah Abang. Banyak prestasi yang Iya, jadi dalam beberapa bulan ini kita itu bukan vakum ya Pak Agus ya. Jadi memang beberapa bulan ke belakang ini kita itu banyak event-event di sekolah teman-temannya, kita banyak mengadakan mengikuti lomba-lomba juga. Ya, terakhir kemarin itu kita itu ke Semarang. Ya, ke Semarang di Olimpiade Muhammadiyah Berprestasi Nasional. Kebetulan sekali teman-teman SMK Muhammadiyah itu mengirimkan 3 perwakilan Pak Gus. Jadi yang pertama ada MTQ, kedua ada MHQ, Tafiz, dan yang ketiga itu film pendek Pak Gus. Nah, kebetulan dari 3 kontingen dari SMK Muhammadiyah Lemah Abang itu dua ya, alhamdulillah 2 cabang olahraga jadinya nih. belum puasa ya. 2 cabang lomba ya, 2 cabang lomba. MTQ itu juara 1 medali emas tingkat nasional ya. Kemudian film pendek itu meraih medali perunggu atau peringkat 3 tingkat nasional ya. Jadi kemarin nih teman-teman kita itu memang syuting, kebetulan Pak Agus ini aktor ya, langganan aktor. Langganan aktor. Banyak yang ngomong Pak Agus mukanya mesti muka sedih gitu. Muka sedih ya? Iya, muka sengsara. Jadi memang Pak Agus ini spesialis kategori susah ya. Tapi memang banyak dari komen-komen di YouTube Pak Agus ya. Komen-komennya Pak Agus ini cocok banget memerankan peran sedih ya, menderita gitu ya. Jadi cocok untuk pemain FTP katanya Pak Agus. Ya, gimana tuh? Yang penting jangan sinetron aja Pak. Yang penting jangan sinetron azam ya. Jadi teman-teman di film pendek ini kemarin Pak Agus tuh memerankan seorang orang tua ayah ya yang dipecat dari pekerjaannya ya. Di sisi lain anaknya itu pengen sekolah. Nah, tentunya sekolah di SMK Muhammadiyah Lemah Abang gitu. Ya, memang apa yang ada dalam film itu ya Pak Gus ya, itu sudah mempresentasikan apa yang ada di SMK Muhammadiyah. Nah, jadi apalagi kita menghadapi PDB, jadi buat orang tua, teman-teman, adik-adik, misalkan yang mau daftar bingung biaya sekolahnya kemana, mahal atau tidak, itu nonton aja filmnya 3 menit, cuma 3 menit ya. Itu hampir semuanya itu mempresentasikan di SMK Muhammadiyah tentang beasiswa gitu ya teman-teman. Gitu ya bagus ya. Betul. Kemudian di SMK Muhammadiyah juga kemarin alhamdulillah dapat tuh dari salah satu eskul tuh yang terbaru, tinju ya Pak. Oh iya, tinju juga ya. Boxing atau tinju tuh? Boxing apa tinju kayaknya? Sama ya kayaknya. Sama ya. Ya ini sih boxing dan tinju ya. Dapat ya itu. Karena itu salah satu ya Pak, satu eskul di SMK Muhammadiyah daripada kita tawuran Pak. Nah, itu kan daripada kesel-kesel apa namanya tuh? Sasak. Nah, gitu. Benar-benar. Jadi kemarin itu baru kemarin ya, bagus ya. Di bulan Februari. Bulan Februari ya, Februari akhir itu memang mendapat
juara lah ya bahasanya itu ya di cabang olahraga tinju gitu. Jadi SMK Ahmadiyah itu banyak eskulnya ya Pak Agus ya. Eskulnya itu gratis teman-teman. Jadi buat adik-adik yang bingung, hampir semua eskul itu ada di SMK Ahmadiyah Lembah Abang. Termasuk tari loh Pak. Tari juga baru ya. Tari kemudian baca puisi, musikalisasi puisi dan kemarin ya walaupun nggak juara kita alhamdulillah di Bandung itu dari 100 nembus ke 20 nembus Pak. 20 luar biasa itu ya. Itu tingkat nasional kalau tingkat nasional ya. Di SMK di Universitas Pasundan Bandung. Ke Bandung ya? Yeah. Itu siswa kelas 11 TKJ 1 kalau nggak salah. Betul. Ya, TKJ 1 itu masuk ke 20 ya, 20 besar. 20 besar. Puisi ya. Betul. Puisi di Jawa Barat ya, di Bandung ya lombanya tingkat nasional. Gitu. Jadi beberapa bulan ke belakang ini emang kenapa kita jarang hadir ya podcastnya ya, kita banyak kegiatan, apalagi kemarin baru selesai uji kom ya Pak Agus ya. 3 jurusan ya. 3 jurusan alhamdulillah dapat setiap jurusan kayaknya dikasih reward semua tuh Pak. Dikasih reward semua ya. Nilai yang terbesar 1, 2, 3 alhamdulillah dapat reward semua dari TKJ, TKR maupun TPSN. Nah, ini saya dengar juga nih ada ini Pak, ada event lagi nanti setelah Lebaran katanya Pak. Iya betul. Kita masih rahasiakan dulu. Rahasiakan dulu. Nanti ada inilah event lagi. Memang terima kasih kepada kepala sekolah ya, khususnya yang sudah mengapresiasi ya, support terus kegiatan-kegiatan baik itu tingkat sekolah, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat Jawa Barat, terutama kemarin tingkat nasional. Kemarin itu kita selesai mengadakan UKK 3 jurusan TKJ, TKR dan TSM, di mana masing-masing ke 3 jurusan tersebut diambil perwakilan masing-masing 3 ya, bagus ya, untuk mendapatkan reward dari kepala sekolah ya berupa free SPP. Ya, luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Ya, itu memang itu salah satu bukti bahwasannya SMK Muhammadiyah selalu mensupport setiap kegiatan, mengapresiasi kemampuan siswa ya untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Kadang memang meskipun dia di jurusan apa, hobinya ternyata apa gitu ya Pak Gus ya. Kalau siswa fashionnya mau kemana ya kita coba support. Betul ya. Kita mensupport bakat dan minat siswa. Gitu. Oke, itu ya. Jadi informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kita lalui bersama. Nah, sebenarnya bukan hanya podcast Pak yang dikangenin Pak. Kelanjutan film yang pertama tuh Pak. Kelanjutan film yang pertama biasanya ya? Kemana katanya Pak? Aduh, jadi film pertama itu film bahasa daerah ya, tingkat nasional ya Pak Gus ya. Ya, film berbahasa daerah, kita temanya itu Cirebon. Memang untuk film yang pertama itu harusnya ada lanjutannya Pak Agus ya. Memang kebetulan memang kesibukan dari sutradaranya, aktor, editor. Jadi memang temen di Indramayu ini kelanjutan gimana gitu. Bener. Masih nanggung, kalau nanggung tuh nggak enak Pak. Jadi buat orang penasaran sebenarnya ya. Jadi untuk film pertama itu ya ada agak kesulitan Pak Agus. Karena memang siswa aktornya, pemerannya itu rata-rata kelas 3 dan udah keluar kemarin UKK. Jadi memang mereka udah sibuk dengan dunianya sendiri, sibuk dengan ujian-ujian, kemudian mungkin ada yang cari kerja segala macam. Mungkin nanti kita pikirkan lagi ya. Nanti jangan-jangan anak-anaknya itu kalau misalkan dipanggil, Pak, bayarannya berapa nih? Wah, udah kayak aktor beneran nantinya ya. Gitu ya, enggak ya, jangan sampai ya. Oh ya Pak Azhar, ini di tempat apa ini Mas? Oh benar. Benar ya. Ini baru juga ya teman-teman pemirsa. Ini kita sambil memperkenalkan, ini ruang baru, gedung baru. Di bawahnya itu ada LPK LKP, mesin jahit ya, khusus jahit untuk siswa-siswi, tapi terbuka juga untuk umum. Dan ini ruang baru, mungkin baru digunakan 1 bulan ini ya Pak Gus ya. Untuk efektifnya ya 1 bulan ini, tapi sudah berjalan. Ini kita berada di depan lab fisika, luar biasa ya. Ini lab fisika SMK Muhammadiyah Lembah Abang baru, ini baru teman-teman, adik-adik ya. Ini fasilitasnya luar biasa. Semakin kita vakum berapa bulan udah ada yang baru, vakum berapa bulan ada yang baru. Harus berinovasi Pak. Harus berinovasi, benar. Kalau enggak ya tergilas Pak. Tergilas benar-benar. Ini lab fisika, di sampingnya itu ada lab bahasa ya, lab bahasa nanti akan digunakan untuk pembelajaran ya, untuk praktek-praktek siswa. Ini untuk lab
barunya. Nah, kita juga berada di atas jembatan, ya. Bukan jembatan Siratul Bukan. Ini jembatan baru penghubung antara gedung TKJ dan lab fisika, ya. Jadi luar biasa, SMK Muhammadiyah terus mengupgrade fasilitasnya untuk menunjang sarana dan prasarana praktek siswa. Bukan hanya ini Pak ya, bukan hanya siswa ke guru juga. Ke guru juga Pak, iya, supaya nggak capek juga nih Pak. Iya. Dulu ada jembatan antara TKJ, TKR dan BSN, jadi kita nggak naik turun Pak. Nggak naik turun. Jadi semuanya ada 3 gedung ya yang memisahkan ya. Kemudian masing-masing gedung sekarang sudah ada jembatannya ya untuk memudahkan guru-gurunya, siswanya, terutama guru-guru yang mungkin udah senior, bagus ya harus naik turun kan kasihan. Jadi sekolah memikirkan bagaimana memfasilitasi. Nah, gitu luar biasa. Tepuk tangan dulu. Lagi Pak, lagi dibangun jembatan itu untuk menuju ke masjid Pak. Oh ya, nanti di depan ya. Iya. Ya, jadi di depan TU ya, ruang kurikulum ya, jembatan itu. Betul. Ya, BKK ya, depan BKK itu sedang dibangun jembatan dari gedung TSM ya, TSM ke masjid langsung. Jadi emang di SMK Muhammadiyah teman-teman pemirsa itu kita sedang membangun gedung baru karena gedung yang lama itu bukan tidak layak ya, tapi tidak bisa menampung jumlah siswa guru untuk mengikuti sholat berjamaah. Ya. Gedung tapi masjid ya Pak. Oh iya, masjid. Jadi masjidnya baru kita sekolah membangun ya. Secepat mungkin jadi Pak. Ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan ada yang Persimen manggil seseorang yang lebih wah gitu. Aduh, iya semoga lah next time ya. Next time kita ya berharapnya Ustadz Adi Hidayat Pak. Mudah-mudahan terdengar oleh Kepcek dan Yayasan. Iya. Semoga. Tapi siapa tahu juga kan Ustadz Adi itu kan Royal Pak. Muhammadiyah. Royal, iya Muhammadiyah. Ya, yang kita berharap itu royalnya beliau itu kalau ada hafiz, dia royal Pak. Royal, mau umroh ada uang. Wah, benar. 30 juta kan gitu. Benar. Ya bukan berharap hafiz itu bukan berharap ketemu dengan Raden hanya kayak gitu Pak. Betul. Mungkin itu beliau apresiasi buat hafiz. Iya. Jadi siapa tahu terdengar oleh Bapak Ustadz Adi Hidayat ya. Amin. Nah, kita dari Cirebon Timur dan memang sedang membangun masjid baru. Kemudian ada juga program-program tahfiz Quran. Tahfiz Quran juga ada. Itu salah satu eskul kita. Salah satu eskul unggulan ya, yang memang sudah mengharumkan nama Muhammadiyah Lemah Abang SMK terutama. Betul. Jadi ada siswa kelas 11 TKJ 1 dia tahfiz. Jadi dia itu sudah bisa mengimam, jadi imam ya. Betul. Jadi imam sholat taraweh berjamaah di masjid. Bukan hanya sholat taraweh Pak, sebenarnya beliau itu udah sering banget menggantiin khotib, biasa kan khotib sama imam. Nah ini kalau imamnya beliau yang maju. Beliau yang maju. Jumat. Wah, biasa. Ya. Itu Ananda Azmi ya. Ananda Azmi memang suaranya juga merdu Pak. Merdu ya. Nanti barangkali pemirsa yang mau menonton nanti ada jadwal imam dari siswa kita, siswa kelas 11 TKJ 1 atas nama Azmi itu biasanya beliau menjadi imam atau mengimami di masjid sekolah Abu Bakar gitu ya. Kita harus ada regenerasi Pak. Benar harus ada regenerasi ya. Betul, ya. Pak. Siapa tahu beliau nanti menjadi guru juga di SMK Muhammadiyah Lemah Abang. Gitu. Menggantiin pamannya ya. Paman apa uanya tuh? Uwa berarti uwa ya. Om lah bahasa anak ini ya, bahasa Jakarta ya. Bahasa Indonesia mah om. Begitu. Itu salah satu memang eskul ya, program dari eskul yang dipupuk dari sejak mereka kelas 10 ya, akhirnya outputnya sudah mulai kelihatan. Contohnya kemarin yang film pendek itu Pak, yang menyabet juara 3 perunggu itu Alan ya kan. Alan itu kan terlihat diem gitu ya. Tapi manyut kan ya? Iya, diam-diam ternyata dia aktingnya bagus sampai orang-orang ngiranya, oh ini aktingnya bagus ya, sangat mendalami. Padahal memang ekspresinya udah seperti itu Pak. Berarti yang mencari bakatnya yang bagus. Iya, mencari bakatnya ya. Gitu. Itu bayangkan Pak, itu dari TKR dari mobil, jurusan mobil gitu, tapi dia bisa acting gitu kan. Ya, kalau nggak salah Pak Azhar yang mencari bakatnya. Gimana nih maksudnya apa? Kayak lihat nemu saya kan tadinya bukan saya jadi pemeran, kok pas lihat muka saya yang menjadikan apa bisa gitu. Feelingnya pas aja gitu Pak Azhar. Ini gimana trik dan tipsnya atau apa sih harus dikuasai ilmu apa gitu Pak? Jadi memang sebenarnya kuncinya sih ya Pak Agus ya, kuncinya ini sih menurut saya ya,
sutradara amatir lah ya. Jadi saat kita mencari talent untuk memerankan tokoh A, B, C itu kan kita harus tahu skenario-nya dulu nih. Betul. Mendalami skenario-nya dulu. Kadang kalau misalnya kita membuat skenario itu kita sudah membuat visual di kepala kita tuh. Nah, ya udah imajinasi. Udah berimajinasi ketika oh ini adegan ini kayaknya harusnya perannya itu seperti ini. Ketika dia memerankan sedih, ekspresi seperti ini. Kira-kira siapa yang cocok kan gitu akhirnya mengkerucutnya. Dicari ada. Inilah akhirnya ketemu Pak Agus, Alan gitu ya. Ternyata kan ngebayangin Pak, saya ngebayangin ini ada hampir 2000 siswa kan gimana kan Pak Ajat juga nggak ngajar di TKR, Pak kok nemu gitu loh. Tadinya sih kebetulan emang si Alan itu dia ikut multimedia Pak. Oh. Alan itu ikut multimedia. Cuma emang anaknya ini nggak terlalu menonjol gitu. Cuman ketika saya membuat skenario gitu, kebetulan saya lihat Alan tuh. Bukan mau melas gitu ya. Cocok ini kayaknya udah gak perlu acting lagi kan gitu ya. Tadinya mau Azmi Pak, Azmi yang imam itu tuh, mau Azmi karena emang kan dalam skenario itu kan tentang Quran ya Pak, dia hafiz Quran gitu Azmi. Cuman dilihat-lihat kata teman-temannya itu komplain teman-teman Azmi itu terlalu kecakapan Pak gitu ya. Azmi terlalu ganteng kayaknya gak ada muka-muka orang susah gitu ya. Satu itu, kedua untuk mencocokkan ini seorang anak dan ayahnya kan harus pas benar dari mukanya kan gitu. Tapi itu tuh sebenarnya yang jago itu Pak Agus ya. Jadi Pak Agus itu bisa membawa anak itu memerankan tokoh anak gitu tuh. Jadi kan kadang gitu Pak. Kita memerankan tokoh apa tapi karena dia canggung jadi dia tuh tidak bisa improvisasi ketika shoot gitu ya. Kebetulan Pak Agus kan ketika si anak ini stuck atau dia ngeblank gitu ya, Pak Agus itu improv. Akhirnya anak itu ngikutin apa yang Pak Agus perankan gitu. Itu sih intinya dalam membuat sebuah film ya. Nanti ada film ketiga kita. Wah. Kemarin masang status apa mau ikut lagi tuh Pak? Tingkat nasional, target saya sih, cuman memang informasinya itu dadakan ya Pak Agus ya, itu dari Bandung, saya lupa Universitas Telkom kalau nggak salah, atau STIB Bandung. Memang terakhir itu tanggal 31 teman-teman kategorinya itu film pendek Islami. Cuma memang kalau sedang puasa kayak gini tuh anak-anaknya tuh yang susah tuh. Kasihan Pak nantinya Pak. Iya. Panas kayak gini. Tapi alhamdulillah beberapa hari ini kan cuacanya tuh mendukung banget untuk tidak terlalu terik, karena hujan terus gitu. Cuman memang ya kendala nantinya gitu. Betul. Memang beberapa hari ini dari awal Ramadan itu hujan terus ya bagus ya. Hujan terus, enggak terlalu panas sih sebenarnya. Cuman itu membuat kita itu malas bangun tidur. Pengen harus selimut terus. Iya, pengen harus selimut terus. Gitu. Jadi emang itulah beberapa eskul ya yang mengembangkan bukan cuma siswa tapi guru-guru juga dilibatkan gitu untuk eskul yang ada di SMK Muhammadiyah Mabang. Apalagi kita sudah sudah membukaan penerimaan siswa ya. Iya, Pak. Ya, didik ya. Jadi murid baru kita udah membuka ini informasi juga buat adik-adik SMP yang masih bingung mau melanjutkan sekolah kemana. SMK Muhammadiyah itu sudah membuka pendaftaran murid murid baru. Kalau dari Pak Abdul Mukti apa tuh istilahnya selain PPDB itu? Sistem penerimaan murid apa ya? Kan dulu tuh PPDB. Nah, ini diganti kan ya? Diganti. Bukan peserta didik tapi murid baru ya. Gitu murid baru. Sistem penerimaan murid baru SPMB gitu ya. Sistem penerimaan murid baru. Kita juga mungkin udah 2 tahun Pak kalau nggak salah lihat banyak kalau dari SMP-nya di pondok bingung supaya hafalan. Memang menjaga hafalan Quran itu susah Pak. Susah betul Pak. Makanya kami ya tadi udah ada eskul tahfidz. Ya mungkin salah satu solusi barangkali di jauh kalau ke Cirebon atau ke Kuningan. SMK-nya ya mangga ke kami aja daftarnya karena memang kita juga salah satunya ada eskul tahfidz. Betul. Kemudian ada santri ya. Santri mes ya. Santri mes intinya adalah santri mes itu untuk menghidupkan masjid sekolah. Karena saya sudah keliling sekolah. Nyomong dikit ya Pak. Iya. Pastilah.
Yang namanya ketua BKK itu harus keliling sekolah-sekolah. Pada malam hari itu masjid sekolah pasti sepi Pak, nggak hidup. Betul. Nah, alhamdulillah Pak Hadi, kepala sekolah yang sebelumnya punya berpikir gimana caranya masjid sekolah itu hidup terus Pak. Khususnya di subuh dan isya dan maghrib. Itu Pak, jadi salah satu keunggulan. Mungkin salah satu keunggulan untuk bagi santri yang dulunya atau peserta didik yang mau masuk yang dulunya di pondok pengen menjaga hafalannya tepatnya di sini. Iya, betul. Jadi khususnya di Cirebon Timur. Cirebon Timur. Jadi memang kita ada program santri mes di mana memang belum bisa menampung banyak ya Pak Gus ya. Doain aja Pak. Doain ya. 10 ya kalau 10 atau berapa ya? Lebih Pak. Lebih ya? Hampir mungkin di atas 10. Jadi memang nanti siswa terutama ya. Siswa kita belum ya? Belum ya. Karena belum ada tempat. Belum ada tempatnya. Tapi memang kalau untuk siswi itu ada memang anak angkat yayasan ya atau yang beasiswa gitu. Sementara untuk di yang putra atau yang laki-laki itu ada santri mes. Mereka itu tugasnya menghidupkan masjid sambil belajar ilmu agama subuhnya gitu ya dijaga. Saya perhatiin kemarin juga memperhatikan isi-isi dari ajaran pada saat santri itunya ilmunya adalah bagaimana cara disiapkan untuk menjadi khotib. Yes. Khotib Jumat. Nah, itu salah satu pendidikannya ya untuk mereka bisa menjadi khotib plus imam. Betul. Itu pemirsa, teman-teman dimanapun kalian berada, salah satu beberapa kita ngobrol tentang eskul ya, terutama sih ini kita membahas tentang eskul yang ada di SMK Muhammadiyah Lembah Abang. Kalau disebutin, aduh saya juga terlalu banyak ya Pak Gus ya. Betul. Ada satu lagi informasi nih Pak, dari jurusan TBSM kemarin kan dengan Yamaha Pak. Alhamdulillah ada beberapa siswa kita yang memang udah ditarik nih Pak untuk bekerja. Iya, kayak di JG Sentral yang di Parep, kemudian JG Ciledug. Kemarin kita tuh kadang-kadang kewalahan Pak. Kewalahannya gimana? Banyak permintaan, tapi kadang-kadang anak udah pada kerja semua Pak. Betul. Gitu. Kemarin saya dapat informasi tuh JG Cikarang meminta. JG Cikarang. Nah, jurusan TKJ gimana Pak? Untuk jurusan TKJ memang setiap angkatan kayaknya Pak Gus ya, siswa-siswi SMK Muhammadiyah itu meskipun mereka belum menyelesaikan programnya ya, tapi mereka itu sudah banyak yang narik. Kebetulan kalau di TKJ itu ada beberapa yang sudah bekerja Pak Gus. Bukan bekerja ya, magang ya. Magang di perusahaan, 1 atau 2 orang ya, saya lupa itu di perusahaan internet. Mereka menimba ilmu di sana. Magang selama selesai PKL, terutama selesai PKL itu dari tempat PKL ini karena anak ini bagus tuh, lanjut magang akhirnya sampai dengan sekarang gitu. Kalau untuk TKR sendiri kemarin tuh ada 2 atau 3 orang yang sudah lulus yang di PT Indomaret, 2 orang, kemudian Kayaba katanya kan kemarin saya dapat informasi ada 2 orang juga, kemudian ada juga yang udah di booking kalau udah lulus suruh masuk ke PT MPM rental. Ini nanti menjadi mekanik Pak. Wah, kalau nggak salah MPM itu punya Sandiaga Uno Pak. Punya Sandiaga Uno. Makanya itu rental nasional Pak. Rental nasional. Rental mobil yang biasa nyuplai ke Indomaret. Kalau Indomaret kayaknya punya pribadi kayaknya. Kalau Alfa atau kemudian Sampurna. Distributor Sampurna Kretek, Sampurna itu Pak. Luar biasa ya. Memang di sekolah kita juga ada eskul setir mobil ya. Betul itu. Kan banyak ya, luar biasa. Bukan hanya untuk TKR ya Pak. Iya, semua jurusan. Cewek juga bisa Pak. Cewek juga bisa. Iya. Jadi memang saking banyak yang eskul di SMK Muhammadiyah itu sampai sekolah itu memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh siswa untuk menunjang kerja ya. Jadi kita itu ada eskul setir mobil khusus ya, semua jurusan baik itu TKJ, TSM, TKR itu siapapun yang mau itu ada eskul setir mobil. Betul. Sampai sedetail itu ya untuk membekali siswa-siswinya untuk di dunia kerja Pak Gus. Memang modal dasar itu.
pernah ngobrol sama Kepsek bahwa Kepsek itu siswa itu harus mempunyai ya minimal 1 skill. Iya, betul. Kalau misalkan kita lanjutkan itu panjang nih. Mungkin kita akan dibagi menjadi beberapa part. Nanti pada saat saya mungkin bukber lagi di sini karena nggak tiap hari saya bukber di sini Pak. Betul. Ada keluarga lah Pak. Ada izinnya harus ke Polda Pak. Izinnya ke Polda ya, harus minta surat SPPD ya. Jadi kalau misalkan mau buka di mana di sekolah harus kirim pap dulu ya ke istri ya gitu. Untuk yang sudah punya istri ya. Untuk yang belum punya istri sabarlah. Ya. Oke, terima kasih Pak Agus. Pak Ajar kapan punya istrinya? Aduh, saya juga bingung ya kapan-kapan mungkin. Nah, oke, makasih Pak Agus atas waktunya ngabuburit santai obrolan tentang eskul yang ada di SMK Muhammadiyah Lama Abang. Kegiatan semua yang ada di kegiatan update ya, intinya kita update tentang kegiatan ya yang berkaitan dengan fasilitas ekstrakurikuler dan selain sebagainya. Terima kasih Pak Agus atas waktunya, luar biasa. Satu lagi apa tuh? Yang meriam prestasi yang kita dapat eskul dari Paskibra, kita Paskibra? ada salah satu 2 kalau nggak salah ya. Jadi pengibar bendera di kabupaten kalau nggak salah. Oh, ada yang masuk pengibar? Iya. Luar biasa. Kabupaten ya Cirebon ya. Nah, berarti untuk tahun sekarang ya? Tahun sekarang. 2 Pak Gus? 2 kalau nggak salah kemarin ada laporan dari lihat status saya pembinanya. Luar biasa. Jadi masuk tingkat kabupaten itu nggak mudah itu, susah. Karena seleksinya dari beberapa sekolah. Ya, mungkin kan Pak Ajar sendiri udah merasakan. Dari 2013 itu berapa tahun lalu itu ya, wah udah lama banget Pak Gus. Baik. Begitu teman-teman informasi update tentang SMK Muhammadiyah Lama Abang beberapa bulan terakhir ini. Terima kasih Pak Agus atas waktunya. Sama-sama. Sampai jumpa di part-part berikutnya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Jangan sampai bolong ya. Kalau bolong itu hanya untuk anak-anak kecil ya. Tolong dipantau ya. Kita akan pantau terus. Terima kasih. Kami dari SMK Muhammadiyah Lama Abang mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai bertemu di podcast kita selanjutnya. Bye. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.